warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baik, hari ini kita masuk kepada materi pewarisan sifat. Nah, di buku paket bisa diperhatikan di halaman 57. Di halaman 57 mengenai pewarisan sifat. Sudah ketemu semuanya? Nah, sebelum masuk, hari ini semua masuk? Gak ada yang absen? Nah, hari ini mengenai pewarisan sifat. Nah, tujuan pembelajaran dari pewarisan sifat yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu mendeskripsikan konsep pembawa sifat. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran guru, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep pewaris sifat. Yang pertama tadi pembawa sifat, yang kedua pewaris sifat. Terus yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan proses pewarisan sifat pada manusia. Yang keempat, yaitu tujuannya peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan sifat menurun pada manusia. Jadi nanti kita di akhir belajar tentang penyakit pada pewarisan sifat, penyakit kelainan gen. Terus tujuan yang terakhir yang kelima yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan penerapan pewarisan sifat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ada kasih video satu. Halo sahabat Baru Studio, berjumpa lagi. Silakan diperhatikan videonya. Kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan mudah berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Biarkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati
hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Oke. Nah, dari video tadi ada yang bisa kasih kesimpulannya? Ayo satu orang. Dari video tayangan motivasi belajar tadi, ayo siapa yang bisa kasih pendapatnya tentang video tadi? Apa yang didapat dari video tadi? Ayo. Siapa yang bisa jawab untuk kasih reward? Ayo. Ibu ada punya reward hanya beberapa dan hanya orang-orang beruntung yang dapat reward. Ayo. Ayo, ibu ada punya reward hanya beberapa loh. Ayo. Dari video tadi, apa yang bisa kalian dapat? Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, yang bilang Walaupun kita mempunyai banyak harta, mempunyai wajah yang cantik, tapi kalau akhlak kita tidak baik, kita di mata orang kita kayak seperti biasa-biasa aja. Nah, benar kata dia. Walaupun kita memiliki paras yang cantik, yang ganteng, yang harta orang tua kita berlebihan, itu gak berguna ketika kita memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif. Nah, maka dari itu diingatkan itu semuanya berpikirlah pikiran yang positif, lakukan hal yang terbaik. Jangan membuat keonaran di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Oke, hari bilang ini nanti sana. Tinggal sisa beberapa lagi loh. Nanti bilang. Oke. Nah, tadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan. Nah, untuk materi kualitas sifat yang pertama itu materi genetik. Nah, materi genetik itu ada 3, yang mana ada kromosom, ada DNA, dan ada yang terakhir nanti asam nukleat. Nah, apa itu kromosom? Kromosom itu merupakan struktur pembawa genetik yang berupa benang-benang, yang mana dia itu terdiri dari rangkaian rantai DNA yang sangat panjang dan mengandung protein-protein yang mengikat DNA tersebut. Terus pada DNA apa? DNA itu merupakan molekul yang membentuk atau berbentuk double helix. Double helix berarti 2. Ingat ya, double helix berarti 2 untayan. Nah, yang mana dia ini membawa sifat kode-kode genetik. Nah, ini merupakan gambaran kromosom, bisa diperhatikan. Nah, dari kromosom itu kan ada nomornya, apa nomornya? 1 sampai 23. Jumlah kromosom pada manusia ada berapa? Ada berapa pasang? Ada 23 pasang. Sini sudah dibuat loh. 23 pasang berarti kalau 23 pasang 46 buah. Nah, dari penomoran 1 sampai 22, ya nah, itu hampir mirip kan semuanya. Beda dengan yang nomor 23. Nah, kromosom dari nomor 1 sampai 22 itu merupakan kromosom tubuh, yang mana itu pembawa sifat bisa seperti rambut, warna kulit, terus karakternya. Akan tetapi pada kromosom 23 itu merupakan kromosom seks, yang mana itu pembawa jenis kelamin. Jadi yang kromosom 23 itu kromosom seks, sementara 1 sampai 22 itu kromosom tubuh, pembawa sifat. Yang pada 23 itu kromosom seks atau pembawa sifat pada manusia. Nah, selanjutnya itu tadi kan disampaikan ada 3 materi genetik. Nah, yang ketiga itu ada asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan asam organik yang banyak terdapat di dalam sel. Nah, asam nukleat ini jadi ada 2, ada DNA dan ada RNA. Nah, di buku juga udah ada tabel pembedanya di halaman 61, bisa dilihat. Nah, di buku udah ada tabel pembedanya antara DNA dan RNA. Di PPT Ibu juga sudah Ibu sampaikan, ada bisa dibaca melalui strukturnya. Kalau DNA itu double helix, 2 untayan, dan itu dia panjang, berbentuk panjang. Sementara pada RNA itu cuma single, berarti tunggal, dan dia itu pendek. Nah, terus pada
ada gula pentosanya, DNA itu deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Beda pada bahasa Puritnya, ada bahasa pirimidin dan tempatnya, terus tipenya dan fungsinya juga berbeda. Fungsi DNA itu membawa informasi genetik, mengendali aktivitas sel dan mengatur sintesis protein. Sementara pada RNA yaitu pelaksanaan sintesis protein. Jadi yang pada DNA itu dia membawa pengaturnya, sedangkan pada RNA pelaksananya. Bisa sampai sini bisa diingat perbedaan antara DNA dan RNA? Bisa? Oke. Nah, selanjutnya hukum pada pewarisan sifat. Hukum pada pewarisan sifat itu adalah hukum Mendel. Yang mana hal penting dalam hukum pewarisan sifat ini, yang pertama, induk mewariskan sifat pada anaknya melalui gen. Terus yang kedua, gen dilambangkan dengan huruf. Ingat ya, gen dilambangkan dengan huruf, bukan dengan angka. Misalnya M besar, misalnya buah mangga besar, itu dilambangkan dengan huruf M besar, F besar. Kalau misalnya buah kecil, buah mangga kecil, M kecil, F kecil. Nah, yang ketiga apa hal pentingnya? Ada genotip, yang mana genotip ini keseluruhan informasi genetik dari suatu induk. Terus yang keempat ada fenotip. Fenotip itu apa? Sifat yang bisa diamati oleh kasat mata. Jadi tidak memerlukan alat pembesar atau memerlukan alat-alat yang lain. Jadi fenotip itu bisa kita amati dengan kasat mata kita sendiri. Terus ada yang parental. Parental itu apa? Induk dari gen. Ingat ya. Terus yang keenam ada gamet. Gamet itu adalah adalah penentu sel kelamin jantan maupun betina. Terus yang terakhir filial, yaitu keturunan dari gametnya. Jadi filial ini yang dia yang terakhir. Nah, hukum pada pewarisan sifat pada manusia itu memiliki 3 sifat. Nah, yang pertama sifat monogenik. Dan ini sifat monogenik ini dia ini memerlukan atau menggunakan satu gen. Gennya cuma tunggal dia digunakan. Sementara pada poligenik itu dia memerlukan 2 gen atau lebih dari 2. Oke, yang ketiga penentu jenis kelamin. Nah, jadi pada pewarisan sifat manusia ini kita ini membahas tentang penentuan jenis kelamin pada manusia atau penentuan sifat pada makhluk hidup. Nah, contohnya ada persilangan monohibrid. Bisa dilihat. Coba perhatikan. Yang P1 untuk menentukan monohibrid, dia dicari pertama yang P1. Oke? Di sini ada contohnya persilangan kacang ercis berbunga ungu yang dilambangkan dengan tadi huruf kan? U besar, dengan kacang ercis berbunga putih, U kecil. Nah, kita buat P1-nya, bunga ungu, U besar. Terus bunga putih, U kecil. Terus tentukan gametnya. Kalau tentukan gametnya, misalnya gini, U besar, kita tutup 1. Kan ini sama aja kan, Nak? Ya. Nah, berarti kita ambil satu aja U. Cuma 1 kita ambil U besarnya. Nah, terus dengan U kecil, kita ambil juga cuma 1, kita tutup dia 1. Sama aja kalau kita tutup bagian depan sama hasilnya dengan bagian belakang. Maka didapatkan F1-nya U besar, U kecil. Nah, sampai di sini ada yang bisa menentukan sifat ini apa? Ayo. U besar, U kecil. Sifatnya berarti apa? Fenotipnya. Ayo. Kacang ercis berbunga apa? Berbunga ungu. Jadi ingat ya, apabila ada huruf besar, itu dia itu akan bersifat dominan. Ingat, apabila ada huruf besar maupun dia huruf kecil di sini ada, ingat, penentu sifatnya ada di huruf paling awal, huruf besar. Oke? Nah, selanjutnya kita mencari F2-nya.
untuk mencari yang duanya, kita cari keduanya. Nah, biasanya di soal-soal itu dia mencari untuk keduanya itu dia disilangkan sesama ini S1. Nah, jadi U besar, U kecil, U besar, U kecil disilangkan, dipisahkan dia gamennya. Kan ini kan kalau ditutup U besar, kalau ditutup U besarnya U kecil, kita pisah. Nah, ini U besar, ini U kecil. Begitu juga sama dengan ini. Sama. Nah, maka dari itu kita tinggal silangkan. Misalnya nih, ke sini U besar, U besar. Nah, ini dah. Terus ke sini lagi U besar, U kecil ini. Terus ini ke sini U besar, U kecil. Nah, U besar, U kecil. Kenapa U besar, U kecil? Kenapa nggak U kecil, U besar? Karena yang besar yang didahulukan. Nah, karena Dominannya yang U besar itu didahulukan. sifat dominan. Nah, terus yang terakhir U kecil, U kecil. Nah, kalau U besar berarti bunganya ungu karena dia sifatnya dominan. Terus kalau U besar, U kecil ungu juga karena ada sifat dominannya. Sama halnya dengan ini? Sama ini? Beda. Dia U kecil, U kecil. Ini bersifat apa? Resesif. Nah, ingat ya, bersifat ingat, dominan itu dia berarti induknya, pembawa sifatnya. Dia tuh lebih mayoritas. Nah, sementara kalau resesif itu sifat yang tidak tampak. Jadi diingat ya, kalau dominan itu sifat tampak, sedangkan resesif itu sifat tidak tampak. Nah, maka dari itu bisa ditengok genotipnya. Ada 3 jenis genotipnya. Ada dia U besarnya, ada U besarnya, ada U besarnya. Sementara dia cuma 1 U kecil. Berarti 3:1. Sementara kalau fenotipnya berapa? 3:1. Ayo fenotipnya. Ada 2 jenis fenotip. Kenapa 2 jenis fenotip? Ada bunga ungu dan ada bunga putih. Sampai sini paham? Paham? Lanjut, apakah contoh soal? Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan dari sini? Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Paham kira-kira? Kalau diujikan nanti soal di akhir bisa? Bisa? Oke. Oke, kita lanjut ke pada persilangan di hibrid. Yang tadi monohibrid, 1 sifat jenis. Sementara yang di hibrid 2 sifat beda. Nah, kalau yang di hibrid dia tuh beda tipis sebenarnya. Kalau tadi kan dia misalnya kacang ercis dia ungu, cuma 1 sifatnya. Sementara ini 2 sifatnya. Ada bulat dan ada warnanya, ada bentuk dan ada warnanya. Nah, perhatikan. Persilangan di hibrid, persilangan 2 sifat beda. Ingat ya, di hibrid persilangan 2 sifat beda. Yang monohibrid persilangan 1 Sifat. jenis sama. Nah, sini ada contoh buah mangga bulat kuning dilambangkan dengan B besar, K besar. Sementara buah mangga hijau B kecil. B kecil, K kecil. Nah, ingat ya di sini ya. Ingat di sini. Udah bisa di sininya. Biasanya dikasih tahu sih kalau kuncinya di B1. Di soal itu biasanya langsung dikasih tahu B1-nya. Nah, untuk tentukan gamennya gimana? Ditutup yang ini. Ini kita usihkan aja dulu dia. Kita tutup 1. Berarti B besar. Nah, kita tulis ini B besar. Terus kita tutup lagi nih. K besar. Sama halnya dengan ini. Kita tutup ini. B kecil. Kita tutup ini. K kecil. B besar, K besar, B kecil, K kecil. Tentukan F1-nya gimana kalau yang di hibrid? Gimana? Sesama misalnya kalau bulat sama kisut itu kan bentuknya. Nah, berarti disatukan sesamanya, atau kalau di matematika kan disama didekatkan koefisiennya. Nah, jadi di sini didekatkan sesama koefisiennya.
dekatkan yang B sama B, terus yang K sama K. Nah, ingat ya, untuk membuat F1 maupun yang lainnya, ingat sifat dominan yang duluan ditulis huruf besarnya, oke? Nah, di sini B berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sifatnya bulat, kuning. Nah, untuk mencari P2-nya itu dia silakan sesama ini. Ingat ya, untuk P2 biasanya dia dihilangkan F1 sesama F1-nya. Nah, kita tinggal tentukan gametnya. Kita tutup. Yang pertama gini. Kita tutup yang E kali silang gini dia. B besar ke K besar. Terus B besar ke K kecil. B kecil ke K besar. B kecil ke K kecil. Sama halnya dengan ini. Sama. Kita tinggal pindahkan posisi yang gamet ini di atas, gamet ini di bawah. Terus kita dekatkan lagi posisinya sama seperti menentukan F1-nya yang tadi, gamet yang tadi. Kita dekatkan, berarti B besar, K besar, K besar. B besar, K besar, K kecil. Terus B besar, B kecil, K besar, K besar. Sampai sini paham menentukan ininya? Paham. Yakin? Yakin. Oke. Nah, untuk menentukan F2-nya tadi kan udah diapakan, dikasih tahu tuh. Dia tuh secara misalnya B besar, atau bentuknya atau sifatnya gimana. Nah, di sini sudah dibuat. Kalau B besar, ada B besar, ada K besar. Berarti bulat kuning. Kalau yang seperti ini, ini B besar, K kecil. Bulat hijau. Dia bukan standar di sini dia. Terus masalahnya gini, B kecil, K besar, K Isut besar. kuning. Isut kuning. Ini Isut hijau. isut hijau. Ini dia sifatnya apa tadi? Kalau yang dia kecil-kecil Resesif. bersifat resesif. Nah, jadi fenotipnya 9:3:3:1. 1. Nah, sini ada beberapa penyakit menurun pada manusia. Yang pertama albino. Nah, albino itu penyakit yang kekurangan pigmen warna kulit. Pernah lihat yang orangnya kulitnya itu putih bercak-bercak merah? Nah, Pernah? Nah, itu orang-orang penderita penyakit albino. albino. Nah, terus buta warna. Tahu lah ya kan buta warna gimana? Oke, yang ketiga hemofilia. Tahu penyakit hemofilia? Tahu. Nggak tahu? Enggak. Siapa yang tahu? Penyakit hemofilia itu penyakit yang susah darahnya membeku. Misalnya dia kecelakaan nih, terus tuh dia tuh pendarahan terus, pendarahan tidak ada pembekuannya. Nah, itu yang dikatakan penyakit hemofilia. Susahnya terjadi pembekuan darah, makanya ketika dia terluka atau terjadi kecelakaan dan dia tuh mengalami pendarahan yang sangat besar, dan ini berakibatkan maut kepada kematian karena dia kekurangan darah, kehabisan darah dia. Karena kan susah membeku nih darahnya, makanya keluar terus darahnya kan habis. Nah, terus penyakit thalassemia. Nah, bisa dilihat pada halaman 81. Penyakit thalassemia ini penyakit menurun yang ditandai dengan gangguan atau ketidakkemampuan individu yang memproduksi eritrosit atau hemoglobin. Hemoglobin tahu? Nah, Apa hemoglobin? Sel darah merah putih. sel darah merah. Oke, hemoglobin itu sel darah merah. Jadi thalassemia ini adalah penyakit yang seseorang yang mengalami penyakit yang susah memproduksi hemoglobin. Terus ada aneostomi. Nah, aneostomi ini
dia ini kelainan pada kelebihan atau kekurangan kromosom, yang mana ini terjadi pada seperti orang sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Patau, dan sindrom Down. Nah, bisa dilihat contohnya gambarnya di halaman 82. Di halaman 82 ada contohnya gambar-gambar sindromnya, yang gambar 3.1 itu sindrom Turner. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada? Ayo, apa? Yang bertanya Ibu kasih reward. Walaupun rewardnya kecil, yang penting dia bertanya. Ayo, ini masih punya reward nih. Ayo. Ayo, apa Dida pertanyaannya? Ada kelainan genetik ada penyakit sindrom Turner. Bagaimana bisa terjadi sindrom ini? Nah, ada yang bisa jawab? Nah, ayo. Siapa namanya? Arifa. Tadi yang bertanya si Aziza. Terus yang menjawab si Arifa. Nah, ayo Arifa, apa? Kenapa bisa terjadi sindrom Turner itu? Sindrom tersebut terjadi akibat pengurangan kromosom Y sehingga individu tersebut memiliki 44 kromosom plus XO. Nah, bisa dilihat ya di halaman 82. Oke, kasih reward. Ibu dapat apa beli pena nih untuk reward anak-anak. Ibu, soalnya sering masuk sini, habis pena, hilang pena. Jadi ibu terinspirasi untuk ngasih pena. Nah, ibu Jija pilih yang mana? Ayo pilih. Berdua. Kan kasihnya sering kehabisan pena. Jadi ibu terinspirasi, kasih pena aja lah sama anak-anak tuh. Soalnya mereka sering belajar pena gitu. Oke. Lanjut, ada lagi yang bertanya? Ayo, siapa? Ayo. Mengapa penentuan jenis kelamin dipelajari dalam lapisan sifat? Nah, ada yang bisa bantu jawab? Kenapa penentuan jenis kelamin dipelajari hanya pada pewarisan sifat? Ayo. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ayo, yang bisa jawab kasih tahu. Dede. Buat suaranya Dede, dengar yang lain. Nah, dengar apa lagi ya? Nah, ulangi Dede. Nah, Ibu tambahkan sedikit kenapa dia pada hereditas. Pewarisan sifat itu sama dengan hereditas ya Kak ya. Ingat ya, pewarisan sifat itu sama dengan hereditas. Nanti kalau misalnya muncul soal-soal ujian, dibilang gini, tentukan hereditas dari ini gitu. Bingung pula nanti kalian apa hereditas. Nah, jadi ingat ya, hereditas itu pewarisan sifat. Nah, jadi Ibu nambahkan sedikit jawaban dari Dede. Nah, kenapa pada pewarisan sifat ini kita belajar penentuan jenis kelamin? Nah, karena di sini kita membahas tentang kromosom. Tadi kan sudah disampaikan juga. Kromosom yang ke-23 tadi apa? Kromosom seks. Yang mana kromosom penentu jenis kelamin. Siapa mau hadiah juga? Oke, boleh. Kalau mau hadiah, mau reward, itu harus ngomong dong. Bu, saya Mau bu. menjawab. Udah habis bilang. Ayo, Bisa lagi Dava, bu. Laila, Dede. Ayo, pilih. Oke. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Atau mau nonton video? Oke. Bu, saya bu. Apa? Bagaimana cara mengobati orang penderita sakit albino? Penyakit Albino. albino. Nah, penyakit sakit albino itu orang penyakit yang kekurangan pigmen pada kulitnya, pigmen warna kulit. Nah, kekurangan pigmen pada kulit tadi kan yang disampaikan juga di sini. Kelainan dan penyakit menurun pada manusia. Nah, maka dari itu ini penyakit menurun.
Kalaupun bisa diobati itu melalui medis dan itu hanya kemungkinan kecil. Oke, jadi ini penyakit yang memang dia diturunkan dari atasannya sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, makanya dari situ, nah, ibu ingatkan, dosen ibu pernah sampaikan ke kami, bilang gini, kalau kamu memang orang bagian dari sains, nah pilihlah pasanganmu yang dia itu tidak ada penyakit albino. Kenapa? Karena albino penyakit kekurangan pigmen warna kulit. Terus hemofilia. Nah, kenapa hemofilia juga? Karena ketika dia terjadi luka, dia itu akan mengalami pendarahan yang sangat berbahaya, sangat banyak. Nah, gak mungkin kan setelah nanti misalnya pasangannya ini ya terakhir menikah, terjadi kecelakaan, nah dia kehabisan darah, terus tuh dia meninggal, dan pada saat mengandung yang perempuan itu akan kemungkinan dia itu akan mengandung anaknya itu ada penyakit pada hemofilia. Nah, maka dari itu memang susah untuk mencari orang. Saya kan juga mungkin kan, ada dulu tes medis, kita tes penyakit ini enggak gitu ya kan, nggak mungkin ya kan. Tapi harusnya gitu memang kok. Iya, seharusnya begitu Bu. Untuk kalau muda nih, selain kalian kan masih ini, itu namanya screening genetik. Iya. Nah, ada orang yang gara-gara talasemia, nah, jadi talasemia ini dia juga kekurangan apa istilahnya hemoglobin sehingga bisa menyebabkan anemia akut. Coba anak bayangkan, seumur hidup dia harus transfusi darah. Nah, Itu kan, jadi ada orang yang karena sudah screening genetik, ketahuan penyakit genetiknya, mereka batal untuk menikah. Kenapa penting? Itu tadi, nah, untuk memutus rantai penyebarannya. Bukan hanya dia aja yang kena, nanti anak iya, anaknya keturunan itu akan kena. Nah, maka dari itu pilihlah pasangan yang memang harus seleksi, jangan asal-asal pilih. Namanya untuk pasangan hidup kan, masa iya asal-asal pilih gitu. Maka dari itu disarankan sih kalau pada usia saat ini itu aja secara pribadi ibu belum ada memilih pasangan, masih sendiri. Nah, itu apa namanya, disinilah tahap kita untuk melihat atau melirik orang-orang yang memang benar-benar mana yang kita ini kan udah belajar nih penyakit-penyakitnya sedikit banyaknya kita tahu ciri-cirinya. Nah, misalnya dari ciri-cirinya itu dia misalnya warna kulitnya itu aneh gitu ya kan. Nah, kekurangan kayak nggak warna biasanya gitu. Nah, itu kita ya janganlah kita mau lagi gitu. Bukannya kita mau egois gitu ya kan. Tapi ya untuk memutus seperti dalam bukunya tadi, untuk memutus penyebarannya. Tapi yang namanya juga kan nanti Allah yang Namanya jodoh kan dia nggak tahu. Tapi kalau misalkan sudah tahu sebelumnya, lebih siap. ya. Artinya pasangan itu misalkan nih, memang udah memang jodohnya itu memang minimal pasangan itu sudah siap dan bisa mengkondisikan diri untuk kemungkinan masalah yang akan dihadapi ke depan. Kenapa itu penting? Penting kalau kalian harus melek istilahnya informasi seperti itu. Oke. Paham Gilang? Paham Bu? Mau reward? Boleh. Mau Lah. double. Boleh Bu? Aja lah, saya ada rewardnya. Dan ini sering nih, dari gila ibu terinspirasi buat pena. Soalnya dia sering minjem-minjem pena ibu. Iya. Ini kehilangan penanya, habis tuh pena saya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini mau nanya Iya, Bu. apa ini? Bagaimana cara menyembuhkan orang yang terkena penyakit buta warna? Buta warna. Nah, untuk penyakit buta warna coba dilihat di halaman. Nih. Di buku ada halaman 79. Tadi sudah hampir mirip sih dengan pertanyaan Gilang. Kan sudah disampaikan juga penyakit menurun pada manusia. Nah, di sini lagi kenanya gitu. Untuk pada pemilihan pasangan. Itu sih kenanya itu lagi karena ya penyakit ini kan ada karena
keturunan dari genetiknya. Kan ini penyakit menurun, berarti dari antara yang si laki-laki dan perempuan. Nah, maka dari itu dia itu akan nanti anaknya ada penyakit buta warna, misalnya si cowoknya nih yang ada penyakit buta warna, si cewek ada. Terus mereka pasangan hidup nikah, terus anaknya ada kemungkinan penyakit buta warna. Nah, inilah dinamakan penyakit menurun. Nah, untuk mengobatinya sama persis jawabannya seperti bilang tadi. Hanya kemungkinan kecil atau sedikit lah, terbilang sedikit 50% banding 50%. Nah, itu hanya para medis yang bisa mengobati. Itu pun hanya kemungkinannya sedikit, nggak full kemungkinannya. Karena ini merupakan penyakit ini, albino, buta warna, hemofilia, thalassemia, anesomi, dan ada beberapa penyakit dalam buku yang ibu belum cantumkan. Itu penyakit menurun, penyakit genetik. Jadi itu memang, saya kan sudah diingatkan juga, pilihlah pasangan yang gimana? Ya. Nah, yang sehat, terus yang nggak ada penyakitnya ini. Kalau dia perlu ajak ke medis sebelum nikah, dites biar apanya, kesehatannya. Nah, dari sini paham Iin? Iin mau ribet juga? Mau? Mau? Boleh sini. Iya. Mau pertanyaan lagi atau mengerjakan soal? Soalnya enak loh. Nonton video? Karya? Hah? Yang besar ini ada rewardnya yang besar. Ini khusus orang nanti yang mengerjakan soal. Jadi susah jadi. Gak susah jadi. Sabar ya dia. Sabarkan muridnya kan. Satunya. Kalau mau banyak nanti lah ya, tunggu ibu apa. Dapat gaji dulu. Oke, masuk ke soal atau video? Atau mau ada pertanyaan lagi? Dimas ada mau pertanyaan? Abdullah? Batu? Nggak ada? Kayaknya dia bilang aja bahasan ini. Paham? Paham? Paham kan bisa loh. Kita lihat dia, video singkatnya. Bentar ya. Ini merupakan contoh video dari pemuliaan organisasi Pak.
Berbicara untuk meningkatkan keseimbangan melalui metode pemberian air, salah satunya dan yang bersih. Metode ini mampu menghasilkan kualitas tanaman sifat yang jauh lebih baik dan kualitas. Nah, bisa diperhatikan yang induksi mutasi itu merupakan dari pemeliharaan kualitas sifatnya. Nah, itu bekerja pada kainsis. Nah, sementara ini secara alami yang tidak ada tambahan zat-zat yang lain atau penggabungan dari yang lain-lainnya. Saya tadi kan cara bersihnya gimana? Kemudian ditanam diseleksi untuk mendapatkan karakteristik dan jenisnya. Tanaman hasil seleksi kemudian ditanam selama beberapa durasi untuk menghasilkan tanaman yang atau sorghum. Tanaman bervariasi selanjutnya memiliki beberapa lokasi di Indonesia. Misalnya di varietas ini varietas kontrol untuk meningkatkan adaptasi dan stabilisasi sebelum adanya mobilitas masyarakat. Walaupun diadaptasi, para petani berproduksi tidak perlu merasa khawatir. Proses ini tidak menggunakan sisa air bersih pada tanaman. Proses ini kebetulan menggunakan organisme yang menghadapi seperti hasil, tanaman, Amerika Serikat, Rusia, termasuk Indonesia. Tapi menghasilkan untuk digunakan untuk produksi mutasi secara aman dan meningkatkan kualitas tanaman seperti kedelai, tanah, hijau, sorghum, dan sebagainya. Metode pemberian tanaman merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan dan berkompetisi masa depan pertanian Indonesia berkelanjutan. Itu tadi merupakan salah satu video dari pemeliharaan tanaman. Nah, tadi siapa yang nyimak videonya? Apa fungsi dari pemeliharaan tanaman? Ayo. Apa fungsi dari pemeliharaan tanaman tadi? Kenapa dia diterapkan gitu? Kenapa dia diterapkan? Ayo, ayo. Ayo, kenapa dapat? Kenapa dia apa fungsi dari pemeliharaan tanaman tadi? Mempercepat pertumbuhan bisa. Terus Memberi kekebalan pada tanaman agar tidak mudah mati. apa? Memberi kekebalan pada tanaman agar tidak mudah mati. Nah, lagi ada lagi pendapat lain? Irsyad mau? Diam-diam baik dari tadi di ujung. Diam baik kan. Ayo, ada lagi pendapat yang lain? Laila, Arifa, Dede. Ada lagi? Ayo. Apa fungsinya? Apa fungsinya, yo? Apa Dimas? Fungsi dari pemeliharaan tanaman tadi. Khusus Dimas kalau menjawab kasih reward. Kalau yang tadi dapat sama ini itu kan udah banyak rewardnya. Khusus Dimas kalau menjawab kasih reward. Apa? Fungsi dari pemeliharaan tanaman atau pasur? Apa? Untuk mendapatkan tanaman yang subur. Disamakan jawabannya dengan yang ini sama apa? Dapat. Dan salah satu fungsi dari pemeliharaan tanaman yaitu untuk mendapatkan tanaman yang subur, yang mana tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Oke, Pak udah kali buat menjawab semuanya. Oke. Nah, di akhir ini kan bentar lagi nih habis waktunya. Nah, Ibu kasih satu soal. Siapa yang bisa jawab? Ibu kasih 2 reward nih. Buka. 2 reward. Ayo, 3 reward nih. Ayo, yang terakhir. Khusus soal ini, Ibu kasih 2 reward. Ayo. Khusus soal ini. Siapa yang bisa maju? Ini ada spidol. 1 orang, ayo. Ini ada spidol yang disediakan. Ini ada penghapus. Kalau misalnya salah, tulis jadi.
Ya. Ayo, dua nih ya, dua. Dua caranya. Tadi kan yang udah disampaikan. Ada yang masih kurang paham, semua jawabnya paham. Nah, ayo ini soal terakhir. Siapa yang bisa jawab, maju ke depan. Ibu kasih dua. Ayo, siapa paling cepat? Ibu kasih dua reward akhir. Apa? Ada yang bisa jawab? Dua nih loh. Lumayan. Seperti biasa. Nah ini udah pasti nih buku nih. Yang dibagi-bagikan tadi. Iya. Coba dia. Tiga. Ya, tiga udah satu. Ayo Laila, Dede, Anisfa, Dija. Siapa namanya? Siapa? Galila. Galila. Bukan Mbak Laila. Galila, Laila. Ayo, jangan malu-malu. Kalau salah ibu bantu apa koreksi nanti. Ayo, jangan malu-malu. Di sini sama-sama belajar. Ayo, dua loh, dua. Nah. Abdul maju lah. Maju lah, apa? Dia mau maju. Cukup rewardnya. Oke, dia mau maju. Ayo siapa duluan cepat ini spidol. Ingin maju dia. Ini penghapus ini nanti jorok sama kamu. Biasa. Kurang gede. Bedakan huruf besar huruf kecil ini. Kalimat awal. Bu, satu sok aja bu. Iya. Ada dua loh. Ini Ya, dua loh. soal. Apa ya? Karena waktunya tinggal sedikit makanya ibu buat satu soal dan dapat dua. Gak cukup apa tulisnya apa? Gak cukup waktunya. Papan tulisnya nggak cukup. Kalau di kelas atas kan dua papan tulisnya. Di kelas satu Iya, satu dua. Kelas apa? Nah, itu dua papan tulisnya cukup. Ini dalam waktunya nggak cukup. Terus Apa? papan tulisnya nggak cukup. Duanya silakan. Ayo. Itu apa? Yang berangkat itu taruh ke sini.
40 ada 4 itu. Gua sini yang 4 kagak. Aku naik. Bagi 2 berarti ada. Mau bilang bantuin. Mau. Setengah kerjanya, bagi 2 berarti. Setengah lain. Ayo. Koordinasi lah sama I. Kalau mau I bagi 2 berarti Adi. Mau dong. Kalau mau ya udah. Dia main sendiri. Racer. Iya. Pulang. Iya. Tadi apalagi kita kalau dia 2 ini kan dia 2 sifat beda. Berarti ada 4 dong di sininya. Ada 4. Oh ini nyatu. Oh. Berarti kurang besar nih kalau. Ini sama ini. Berarti M besar. Berarti ada 2 dong M besar ya. Berarti M besarnya ada juga. Di dalam kotak ini ada 4 huruf. Enak ini ada dibantuin. Dapat 2 udah lagi 2. Kamu mau bilang koordinasi sama ini? Atau yang lainnya nggak apa koordinasi sama ini? Berbagi 2 sama ini nggak mau dia koordinasi sama orang yang lain. Iya, apalah ini. Ini yang gede. Seorang ya. Ini yang gede abang teh kecil. Yang penting kecil. Sedikit. Iya, Iya, Gak mau ini. nggak mau dia main seorang ya. Yang besar. Ini kecil, tak nampak tu sini dulu. Hasil pertandingannya versi kapan? Aura itu. Yang besar susah manis berapa? Ini ya. Bapak makan aku istilahnya bentar kan? Yang besar dia ada istirahat dulu. Sama manisnya berarti harganya
Sampai pulang aja kok. Nah, bisa dilihat nih. Inilah hasil dari rasio perbandingannya 9:3/3/1. Nah, ini 2 reward dong. Ya, tepuk tangan lah. Tepuk tangan dong. Ada yang nggak bisa ya nak kalau kita mau Oi. berusaha ya. Nah, oke, baik. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Nah, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari pembelajaran ini? Ada yang bisa? Ibu masih punya satu lagi sih, tapi cuma satu bibit. Cewek Yang cewek, ayo. Ayo simpulkan apa yang Kita pendapat belajar kamu? tentang pada Yang penyakit-penyakit. cewek. Eh, Ayo, yang cewek. Ada yang cewek lagi. Ibu masih punya satu lagi nih. Bu, saya lah Bu, Yang pena. cewek. Ayo. Yang cewek apa kesimpulan? Terserah mau dia cuma kayak bijak. Apa? Nah, terus Coba bapaknya enggak? ya bisa. Dan lah. Apa loh? Ibu tarik kesimpulannya, baik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Pewarisan sifat yaitu merupakan pewarisan atau penurunan sifat genetik. Tadi dominan apa sifat yang tampak. Terus yang resesif apa? Tidak nampak. Oke, nah juga pasti tidak. Ya tidak, tidak. Oke. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Selamat dong.